apa kan? Polwan. Coba ini. Kan begini. Polwan ya. Jadi polwan betul ya? Lumayan. Itu berapa orang? Vaksin ya. Ini sekolahnya SD apa? SD 4. Ini SD? SD 1. Ini SD? Hah? Muhammadiyah sini. Ini SD? SD apa? Kelas berapa? Udah vaksin belum? Vaksinasi dan protokol kesehatan. Kita tahu bersama bahwa untuk di Kalimantan Barat sini untuk vaksin pertama kita baru mencapai 82,1%. Vaksin kedua baru 64%. Sehingga harapan dari pemerintah dan dari Pak Presiden, termasuk Pak Kapolri, kita vaksin 2 bisa mencapai 70%. Oleh karena itu maka diantaranya saya datang kemari untuk melihat secara langsung kegiatan vaksinasi yang ada di Polres Ketapang, khususnya di wilayah hukum Ketapang. Dan syukur alhamdulillah di hari ini kurang lebih ada 1000. Tadi Bapak Ibu semuanya sudah melihat ada anak-anak sudah mulai vaksin banyak karena baru mendapat dropping vaksin Sinovac. Sehingga anak-anak ini diharapkan akan lebih banyak melaksanakan vaksinasi pertama dan kedua. Kita semua kegiatan ini untuk sebentar lagi menjelang Idul puasa dan Idul Fitri, mungkin ada masyarakat yang ingin bepergian dan sebagainya. Salah satu syaratnya yaitu vaksin 1 dan vaksin 2. Pak, untuk booster sendiri kan masih cakupan sangat minim nih Pak. Booster masih minim. Menjadi tantangan ya. Polisi dan gimana Pak? Untuk booster ini dari pemerintah daerah dan sebagainya ada dosis vaksin yang memang harus menunggu 3 bulan. Dari 1, 2, kemudian 3 bulan, itulah perlu waktu. Dan mudah-mudahan harapan kita semua masyarakat yang sudah vaksin 1 dan 2 dan sudah memenuhi waktu selama 3 bulan segera mendatangi gerai-gerai maupun tempat-tempat di mana ada vaksinasi. Kalau kesiapan untuk booster sendiri seperti apa? Sudah ada Pak, ada dosis tersendiri untuk booster dari siapkan. Dengan catatan yang sudah vaksin 1, vaksin 2 waktunya kurang lebih 3 bulan. Ada target nggak Pak untuk booster? Sementara ada target juga Pak untuk targetnya yaitu setiap sudah vaksin 1, vaksin 2 kemudian sudah 3 bulan sudah memenuhi syarat bisa melaksanakan vaksin. Untuk arahan ke semua polis di Kalimantan Barat sendiri? Tetap kita akselerasi Pak, akselerasi vaksin karena kita melaksanakan operasi Amanusa 2 sasaran memang untuk penanggulangan COVID dan peningkatan atau akselerasi vaksinasi. Untuk Karhutla sendiri Pak, ini kan mulai memasuki musim panas, kebakaran juga sudah ada di titik-titik tertentu. Mungkin penegasan dari Kapolda sendiri Pak, gimana Pak? Untuk Karhutla, kita melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan dalam hari ini sosialisasi ya dari Karhutla. Khususnya ada peraturan Gubernur nomor 103 itu yang dengan kearifan lokal bisa melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tapi ada aturan di sana. Aturan diantaranya tidak boleh lahan gambut, harus menyediakan sekat kanal, ada air yang siap untuk disiramkan ketika itu sudah di luar area pemiliknya. Untuk perusahaan sendiri Pak, kadang-kadang kan ada juga nih Pak tahun-tahun yang lalu
perusahaan yang terlibat Ya. Pak. Gimana Pak? Sama, Sini, Pak? untuk perusahaan sama, kita juga antisipasi untuk perusahaan-perusahaan, dan syukur alhamdulillah untuk di Ketapang sepertinya tidak ada perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, termasuk di tempat-tempat lain. Di kabupaten lain yang terjadi karhutla, rata-rata semua itu yang wilayahnya gambut. Jadi masyarakat membakar, kemudian membiarkan, kemudian setelah membiarkan, api semakin besar. Api besar tidak bisa dikendalikan lagi, itulah karena faktor gambutnya seperti itu. Pak, udah ada belum yang ditangkap karena pembakaran Belum, Pak. kabur? Peringatan Pak. Peringatan sudah, Pak. Melalui maklumat kita sudah buat. Kemudian kita punya aplikasi. Ada aplikasi bongkar, ada aplikasi sipongi, ada aplikasi lancang kuning. Apabila kita lihat, teman-teman bisa lihat di aplikasi, bisa ketahuan mana itu yang membakar. Di tiap titik yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, ada 3 kriteria itu. Kriteria rendah, kriteria sedang, dan kriteria tinggi. Artinya di situ, kalau memang itu kriterianya sedang dan tinggi, itu pasti betul-betul karhutla. Kalau yang rendah, belum tentu karhutla. Bisa juga orang bakar sampah, tapi termonitor di sana, monitor di aplikasi. Dan nanti dari jarak jarak titik api yang ketahuan itu akan dapat dilihat ini jalan terdekatnya mana, masuk polsek mana, masuk koramil mana, barangkali seperti itu. Nanti diingatkan melalui posko kita, coba dihubungi sana, ternyata sana terjadi kebakaran hutan lahan. Ini perlu kejelian, ketekunan, keseriusan dari operatornya. Jadi setiap posko ada operatornya. Maka operator itu diminta supaya betul-betul dia mencermati titik-titik yang ada di dalam aplikasi itu. Begitu ada muncul tanda notifikasi terjadi kebakaran hutan atau lahan itu, nanti langsung ke nyambung ke termonitor, dihubungkan ke Polres terdekat atau di mana titik itu berada. Bisa diakses pabrik, Pak? Kalau yang sipongi bisa ya, sipongi bisa diketahui oleh pabrik. Kalau yang bongkar enggak, kalau lapan bisa diketahui. Karena kita basisnya ke lapan semua, pakai satelit, kemudian lapan disalur ke sipongi, kemudian ke bongkar. Kalau dibongkar punya Polda itu bisa mengetahui luasnya, karena kita aplikasi itu sampai menghitung kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan kehutanan, ini lahan punya siapa, ini PT apa, bisa ketahuan. Pak, misal terbukti ada pelanggaran atau kesengajaan dari dari perusahaan, misalnya kan kebun ataupun dari orang, Ya. masyarakat, ada pidana nggak Pak? Ada, Pak. Gimana, Pak? Pidananya? Sepanjang itu ada unsur kesengajaan. Kalau dia hanya sekedar membakar lahan untuk membuka area, tetapi dia tidak memenuhi tadi kriteria tadi itu, ternyata lahannya itu lahan gambut, kemudian yang kedua dia tidak punya sekat kanal, dia tidak menyiapkan sarana-prasarana untuk memadamkan api, ya dia kena. Jadi dia sengaja dia membakar lahannya, kena ancaman hukumannya. Tapi dengan pertimbangan kita pakai peringatan dulu. Terima kasih. Terima kasih ya, Makasih ya, Pak.